Island Podcast berisi tentang cerita sehari-hari, dari yang berat sampai yang ringan. And always bring positive energy, dan disiarkan secara ringan oleh Gilang Adrian, Andri Sanali, dan Tian Usman. Hope you enjoy it. Tapi kayak kalau ganti suara seru, jadi ada musiknya, ada dipotongnya. Udah, lanjut. Nah, ini tapi ada yang menarik nih di sini. Apa? Apaan Apa, tuh? Tat? Ada sebagian Apa, orang, Tat? mungkin ada dari teman-teman kita atau mungkin orang lain yang mungkin bertabrakan dengan pemikiran kayak gitu. Misal ada orang yang dikasih nih tawaran kerja. Dia sebenarnya bisa lebih. Mungkin kayak lu nih, contoh nih. Lu kan bisa desain grafis, bisa ini, bisa itu. Dan lu cuma dibayar UMR. Dan ada orang yang berpikir, lu kenapa nggak ambil aja gitu. Tapi kan gimana ya? boleh puyeng dia. Kenapa lu nggak ambil gitu? Tulis skripnya. Karena Gitu. kebutuhan yang lu pengen maksud. Bukan, maksud gua kenapa lu nggak bersyukur gitu? Lu ambil aja, nanti mungkin dibanding- ada opportunity nanti di dalam sana mungkin seperti itu. Iya, jadi kayak kurang bersyukur, Pak. Padahal yang orang-orang lain di luar sana susah nyari kerja kan ada. Oh kan iya ngomong kayak gitu. iya benar. Mungkin lebih ke arah, sebenarnya ini nggak simple ya. Maksudnya ini unpackingnya lebih ke kemanusiaan itu sendiri. Sometimes orang tuh kok ngomong, ayolah guys bersyukur lu udah dapat kayak gini. Iya. Sometimes itu dari omongan sayang. Nggak bermaksud untuk jatuhin, tapi Iya. itu dari omongan sayang gitu. Iya. Dan itu bagus gitu. Tapi sometimes kalau kena mental nih orang mampu nggak menerima hal tersebut atau enggak. Tapi balik lagi sebenarnya gitu kan. Saat lu memang nggak bisa dapatin apapun, terus lu bilang, oke, gue mau ngambil desain grafis. Tapi dia bayar gini, gue bukannya nggak bersyukur ya. Maksudnya gini, Gitu. tadi gue bahas lagi kan, 4,5 juta desain grafis sendiri di perusahaan multimedia itu besar loh. Berarti tandanya memang demandnya sangat banyak. Berarti gue harus terus setiap hari. Belum lagi nanti pasti ada lembur dan macam-macam. Udah itu stres banget kan. Nah, iya stres banget. Terus belum lagi gue tanya ada BPJS nggak? Lo harus tahun dulu. Ibaratnya tandanya kan kayak wah gila sih ya, ini berat sih gitu. Iya, itu berat banget. Maksudnya nggak worth it. Yeah. Sometimes ada juga kayak yaudah lu kerja dulu misalnya contoh maaf nih yang paling rame bisa jadi call center. Iya. Gaji lu OMR. Anjing gua lagi. Plus bonus. Yaudah enggak Gue juga. Gini. Lu juga. Iya dulu. Oh ya, Iya. Terus jadi Kopi juga. Lu juga. Nggak usah. Mantas suara lu enak. Lanjut. Sebenarnya gua announcer juga sebelumnya. Udah lu. Saya multifungsi nggak multi talent, multifungsi. Waduh, lu multimedia. Iya. Maksudnya tuh gini. Maksud gua tuh kayak gini. Saat lu diterima jadi call center, gaji lu 4,5 juta, kerja lu jelas ini. Terus lu nggak ada kerjaan lain karena kerjaan lu nggak diterima, sementara lu lagi butuh duit. Yeah. It's okay lu ambil karena menurut gue 4,5 juta untuk call center itu masih make sense. Masih Menurut gue itu Ya. masih make sense dan gue bisa ambil itu. Ya. Jadi gue nggak maksudnya gue ngambil desain, gue nggak mau ngambil desain grafis karena gaji kecil, bukan itu. Maksud gue adalah gue desain grafis dengan kerjaan sebanyak itu, gajinya segitu, menurut gue nggak worth it. Tandanya gue lagi di-using sama perusahaan. Sementara kalau gue jadi call center gaji 4,5 juta dengan deskripsi yang cukup ibaratnya agak simpel ya. Simpel. Dan gue mikir kayak oh ya udah nggak apa-apa. Nggak Selagi ngabisin gue lagi waktu. nggak Nggak habis ngabisin gue lagi kosong, gue lagi butuh duit, jadi gue ambil. Tapi kan sesuai. Kecuali gue jadi manajer, gaji gue 4,5 juta, tapi manajer gue berat banget. Itu kayak nggak adil nggak sih? Ya kan? Maksud gue tuh balik lagi ke arah situ. Bolehlah lu ngatain gue nggak bersyukur kalau seandainya gue tiba-tiba ada pekerjaan, tapi gue merasa jijik sama pekerjaannya. Bolehlah lu anggap gue arogan kalau gue ke arah sana. Tapi waktu gue bilang I know my worth, gue bilang gue tahu value gue di mana. Saat gue jadi desain grafis dengan pekerjaan sebanyak itu, dengan demand sebanyak itu, dengan ibaratnya dengan policy atau dari rules perusahaan yang cukup mencekam, terus lu cuma gaji gue 4,5 juta. Menurut gue itu nggak worth it dan lu cuma di-using doang. Mendingan lu tidur bangun nggak ngapa-ngapain daripada lu kerja di sana lu dapat 4,5 juta tapi energi lu habis di perusahaan itu sendiri. Belum lagi lu susah keluar dari perusahaan itu. Dan jadi nggak gimana ya? Ya, nggak lu Menurunkan harga ya. Jadi iya, balik dan lagi. waktu lu tuh habis, lu cuma kerja gitu doang dan lu nggak bisa ngembangin diri lu. Lu bakal stuck di situ-situ aja pasti. Itu kenapa gue bilang itulah motivasi supaya lu bisa naik, yaitu you know what you value gitu. Lu tahu apa yang lu value ke masa depan lu, moralitas lu, sama apa yang di dalam diri lu. Skill lu tuh harus lu tahu value, karena waktu lu kerja nanti gue pernah kerja di bidang yang cukup berat di trading di
ekspor impor. Oke. Waktu itu gue ditawarin gaji 4 juta tapi pulang. Jadi gue di situ kerjanya sebagai manager. Oke. 4 juta manager probation. Gue bilang saya nggak mau. Because I know my worth. Gue bilang gitu kan. Saya tahu seberapa jauh saya ini dan macam-macam. Dia negosiasi negosiasi betul nggak sih bahasanya? Negosiasi betul ya. Negosiasi dulu sama gue dan gue mikir kayak oke, begini ya. Oke, gaji 4 juta, 3 bulan probation. Tapi saya dapat fasilitas tempat tinggal, saya dapat fasilitas sehari-hari saya kayak dapur, kolam renang, gym dan macam-macam. Dan saya juga dapat fasilitas lain seperti bonus. Dia bilang, "Oke, tapi saya mau gaji kamu 4 juta selama ini, saya kasih kamu apartemen. Saya kasih kamu di apartemen itu semua fasilitasnya kamu bisa unlock. Sama ada kulkas dan macam-macam, nanti ada di ruangan luarnya dan macam-macam. Dan saya juga kasih fasilitas kamu yaitu kartu fasilitas itu bisa kita pakai di mana-mana." Dan menurut gue itu gila, harga apartemen kan mahal ya per bulan tuh kayak bisa nyampe ini. Jadi totalnya bisa nyampe kayak 10 juta lah, 11 juta untuk probation. Itu tapi dia nggak menolak karena dia tahu dari omongan gue tahu berapa harga gue. Posisi lu di mana? Berarti itu lagi, itu mentalnya. Itu mentalnya. Kalau lu cuman kayak, udahlah Pak, berapa aja. Yang penting saya bisa kerja. Itu desperate kayaknya. Tapi kan ada juga yang kayak gitu karena kebutuhan. Iya, enggak maksud gue gini, karena lu seperti itu, jadi lu tuh ngenurunin yang tadi lu bilang apa namanya? Value. Ya. Sebenarnya gini sih, gue nggak nyalahin ya, nggak lagi nyalahin. Gue cuma nyalahin. kayak ngasih tips and trik. Tapi gimana ya? Kenapa orang luar sana kerja di luar negeri ya, kerja jadi konstruktor, mereka bisa beli rumah, beli mobil, duit masih ada, bayar anak-anaknya ke Disneyland, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena mereka adanya perlindungan dari pemerintahan mereka. Jadi mereka bisa ngomong, saya worth it-nya segini, kamu bisa bayar saya segini. Karena memang saya ada standar harga untuk pekerjaan ini segini. Tapi di Indonesia tidak ada perlindungan pekerja. Standarisasinya masih kurang. Benar, itu. Begitu patah atau enggak ada. Gini nih, lu kalau tiba-tiba di cut, lu belum full kerjanya tapi tidak di cut, gitu kan? Lu mau kerja di mana habis itu? Ya kan? Tidak ada perlindungan kerja. Iya. Itu yang menurut gue bahaya sih. Gila. Gitu, kita. Gila. Parah, goblok gila. Enggak nih, daging banget sih. Kok daging sih? Daging parah. Padat sih, Udah gitu hujan ya kan. Iya. Ini semesta berbicara ya. Kalau gua amatin memang ada segmen itu, bukan segmen di podcast. Segmen gua aja tuh lagi kemana, nyalain api unggun, terus kita ngomong berdua ngawang-ngawang gitu. Wah. Itu namanya tiba-tiba langsung bicara. Nah, gitu. Enggak, beda. Tapi mereka intimate ya. Kayak Soulmate conversation-nya. Iya. Intimate itu kan enggak Kayak lebih ke pillow talk gitu. Waduh, mereka berdua pilotok berdua begini sebelah-sebelahan deket. Tapi gue sering kok pilotok sama teman-teman gue, maksudnya tidur berdua, tapi kita ngobrol waktu kita lagi tiduran gitu ya. Iya, gitu. Padahal gitu kan. Jauh-jauh. Gue pernah, tapi Jauh-jauhan kan. jauh. Lu tidur di rumah, dia tidur di rumah kayaknya. Iya. Masing-masing. Terus teleponan dong sama aja bukan Nanti aja pilotok. WhatsApp-nya. WhatsApp call ditaruh, kita ngobrol. Nah, iya. Tapi sama aja. Tapi ini yang gua tangkap dari kata bersyukur. Berarti lu bukan berarti nggak bersyukur karena bukan lu ambil job itu, tapi lu bersyukur dari cara lain, lu bersyukur kemampuan lu, ngerti nggak sih? Jadi gimana ya? Angkat dulu kameranya. Bingung kan lo? Gue bingung katanya. Jadi dia bersyukur atas kemampuannya sendiri, ngerti nggak sih? Dan? Iya. Jadi justru Lanjut. ketika lu ambil job itu, lu malah jadi nggak bersyukur karena lu akan jadi umpatan-umpatan nanti. Iya, jadinya tuh kayak balik lagi, lu kalau terima gaji yang nggak sesuai sama pekerjaan lu bakal adanya ketidakpuasan. Iya, ketidakpuasan itu lagi penguatan. Iya, nanti malah lu jadi jatuhnya nggak bersyukur. Iya. Jadi bersyukurnya versi dia itu bukan kayak gitu, bukan kayak gue nggak mau ambil job ini nih. Itu bukan berarti dia nggak bersyukur, ngerti nggak sih? Tapi dia bersyukur dengan cara lain. Bersyukur dengan cara kemampuan Gue pernah diri yang dia punya. Gue pernah dengar juga. Gue beringat gara-gara lu ngomong bersyukur. Jadi itu dulu tempat kerja gue nggak mau sebut nama ya. Ini yang gue bilang kenapa ini ada namanya jadi mental. Karena apa? Dulu pas kerja gue, supervisor gue tuh ngomong gini, kalian tuh kerja di sini bersyukur. Di luar sana, call center nggak ada yang seenak ini. Jadi itu lu tuh kerjanya di situ stuck aja, dan
Dan kita tuh jadi agent dan dia tuh sekedar ya dia nggak mau kita tuh naik. Jadi lu jadi kerja. Jadi itu kayak di brainwash gitu loh. Iya, Jadi itu bikin mental lu tuh jadi cuman itu aja. Lu nggak bakal berkembang lah. Lu nggak bakal bisa kembangin diri lu. Menarik sih. Dan lu nggak bakal bisa tahu harga lu tuh berapa. Karena kalau gue pribadi ya, Iya. ngomong masalah kerjaan, karena menurut gue gini, apapun itu kerjaan ya sebenarnya memang udah ada rate-nya masing-masing. Iya. Dan lu balik lagi lu harus tahu rate lu tuh seberapa dan itu bisa mewakili skill lu apa enggak kan itu dong. Iya. Cuman kalau gue selalu berpikir gini, kerjaan itu memang kita wajib punya, wajib ada karena itu udah di Kebutuhan. Iya, income yang aktif lah. Iya, benar. Itu jadi ada income yang terus masuk, kita kerja di situ gitu. Tapi jangan sampai kalau gue selalu bilang, lu lupa sama diri lu untuk nge-explore diri lu yang lain. Iya. Contoh, gua kan sama si Andri ini sama kayak lu, kita di call center. Kita tahu. Oh iya, lu berempat call center. Bertiga. Berempat. Lu juga. Siapa sih yang mau? Wow. Pokoknya Cuman dia berdua ex call center. pokoknya Ini kita masih nih. Masih. Oh wow. kalau kita kan masih di lingkungan itu, cuman yang jangan sampai lah teman-teman kita yang pendengar ini nih, kawan-kawan Island Podcast dengar juga, dan sampai kita lupa bahwa kita bisa nyari value kita di yang lain. Entah itu lo mau digging terus, ya kan? Kalau itu mau digging terus, misal jadi agent call center, atau lo mau nyari yang lain, apa Ya. itu silahkan. Opportunity-nya banyak, Benar. gitu loh. Cuman ya jangan sampai kalau stuck di zona nyaman tuh skeptis gua, klise banget itu. Iya. Gua lebih ngeliatnya gini. Kalau soal balikin lagi ke roda nih ya, gua rada oke karena penjabaran kalian anak mama berani ini logis soal roda itu nggak berputar. Karena Logis berani. banget. Karena berani. Wow. Wow. Hebat ya. Tapi kalau gue lebih percaya gini, sebenarnya roda itu nggak ada. Kalau gue, bukan tidak berputar. Roda itu nggak ada. Iya. Ketika lu ada di bawah, lu pengen sesuatu yang ada di atas, lu naiklah ke atas. Sebenarnya lu udah ada di atas, tapi lu needs lagi yang lain. Terus aja gitu. Iya. Nah, buat lu itu roda nggak ada. Iya. Tapi kalau gue ngomong kayak tadi ke kita misal, seberapa bersyukur lu, seberapa grateful lu tentang apa yang lu dapet, itu sih kalau gue nganggapnya itu soal kita bicara tentang kita dengan yang di atas nih. Iya, makanya Vertikal. Benar itu benar. Iya. Tapi kalau secara kehidupan, wah parah lah. Apaan sih? Iya, cara orang bersyukur kan beda-beda. Iya, tapi kalau menurut gue secara kehidupan, memang ya kita, ya intinya itu sih kita harus bisa nge-explore di luar apa yang kita lagi kerjakan. Contoh di desain grafis. Kalau dia memang jagonya misal pakai Corel Draw, dia harus bisa juga misal pakai tulis tangan. Dia value-kan karya tulisnya dia atau apa. Misal lu kan anaknya media banget ya. Dari ngomong enak, apa gimana segala macam ya kan. Misal lu nulis, bikin buku, Iya, ya kan? Per set, aduh kasar ya. Mungkin terserah orang mau ngomong apa, yang penting lu udah mencoba gitu. Iya, betul. Karena kita nggak tahu gongnya tuh kapan. Contoh kayak kita bikin Island Podcast. Awalnya cuman ngablu, lu bikin YouTube. Awalnya cuman pengen ya biar seru-seruan. Tapi kita nggak tahu kan itu gongnya itu kapan. Nah, selagi kita menunggu gong itu, jangan sampai kita lupa jatah gagal kita tuh harus dihabiskan. Kenapa sih? Biasa anak kos. Biasa. Apa sih? Apa sih kalau nggak mati lampu bocor? Kalau kata gue sih gitu. Iya. Lu harus habisin jatah gagal lu sampai nanti ada satu titik di mana gong itu akan, ya mungkin itu hoax sih ya. Itu lebih ke arah motivasi nggak sih? Iya sih. Motivasi. Kayak lu pasti motivasinya tuh lu cari arti hidup lo sih lebih ke arah sana. Iya. Gua. Iya kan pasti itu kan kayak lu mikir kayak gua nggak mau susah terus, gua mau sukses. Tapi itu kayak lu mempercayakan diri lu sendiri kok seandainya gua pasti sukses suatu hari nanti, karena gua nggak mungkin susah terus. Nah, Dari situ kan. Sama kalau gua pribadi selalu, kalau gua nih gua nggak tahu benar atau salah nih ya, karena lu lebih banyak pengalamannya. Kalau salah ngomong gitu kan. Kalau gua lebih percaya gini, ketika kita contoh nih kayak lu anak art ya kan, gua nganggapnya lu art dah. Iya. Kan lu art dah. Oke. Begitu art itu dikategorikan dengan uang, value-nya turun.
Contoh. Misal lu Setuju ngelukis. gua. Lu ngelukis abstrak. Lu bilang 60 juta. Itu bisa lebih dari itu bahkan. Ngerti gak sih? Itu bisa lebih dari itu. Cuman karena kita cari tahu, oh yang kayak gini bentuknya, ini adalah artinya ini, secara ini, jadinya lu ngerasa harganya segini, dan itu menurut gua blunder, menurut gua. Karena belum tentu orang nilai itu kayak gitu. Karena itu akan jauh lebih better lagi ketika lu klik sama orang yang memang ini seni, anjing gitu, ini seni, 100 juta gua bayarin, 40 juta loh. Iya. Kalau gua Dibanding ngerasa, lu masang harga di awal. iya, kalau gua ngerasa kayak gitu, ya kan. Jadi performa Karena- dulu baru bisa Iya, dilihat. karena yang lu lakuin soal tadi lu di apa namanya, yang tadi lu dapat apartemen apa gimana segala macam, itu kan sebenarnya lu udah tahu value diri lu, dan dia tinggal nawarin, oke nih gue bisa ambil sesuatu dari diri lu, Iya. nih Yang gue kasih, menarik. dar, masuklah kinerja, ya dong. Betul. Nah, kalau ditarik ke art gitu ya, ke seni, lu anggap Island Podcast ini soalnya seni. Jadi gue nggak matok. Siapapun gue ada, kita gitu ya, kita ada program memang ngebantu siapa aja. Wah, HP gue kenapa itu guys? Waktu rekaman maksimum. Oke, lanjut 5 menit lagi. Ada program bahwasannya kita ngebantu OMKM. Itu Ya. bukan untuk endorse, tapi ini loh yang akan kita kasih. Dan ya kalau misalkan nanti ada blockingnya, mas saya mau kasih ini, itu sih udah kayak Terserah. ya udah ayo gitu. Kalau gue lebih ke kayak gitu, karena ya mungkin sejauh ini pengalaman gue dari hidup gue sampai sekarang 25 tahun baru itu. Kenapa gue mikirnya kayak gini gitu. Gimana menurut Bung Postin? Jadi Bung ya. parah ya. Bung. Nah, Bagus sih. Adanya tiga, Jadi tuh kesannya kayak di hidup lu tuh lu memberi juga ya. karena ketika kita give something, kita akan get something gitu. Fuck Iya. Kayak klise banget ya. Tapi gue ngerasanya gitu sih. Kayak kita collab segini dah. Iya. Gue kasih lu konten, lu ngasih gue konten. Feedbacknya bagus. Iya. Iya. Bahkan sama teman-teman gue yang lain, gue mau ngobrol sama mereka, terserah mau ngomongin apa. Dia mau nge-share lagi di instastory-nya, syukur. Enggak juga, gue punya bahan. Udah aja gitu kalau gue. Tapi bukan kayak kedengarannya sih desperate gitu. Kayak misalnya anjing gini banget gitu gue gitu. Cuman ada sesuatu yang gue dapetin dan itu nggak terlihat. Kalau gue pribadi nih, ya guys sih. Karena begitu gue mengerjakan dari ngomong passion tuh kayak berak sih. Tapi kayak kalau gue ngerjain ini dari hati nih, kayak podcast gini gue dari hati. Ini kan kita nego udah lama. Iya. Mau take kapan ya kan? Iya. Iya. Tapi begitu ada waktu, ajar. Gue kemarin Iya, tipes soalnya. Gue kemarin tipes tuh, hampir seminggu gue nggak kerja. Begitu ada ya udah gas. Tapi kadang orang kan ngebedain kalau kerja itu ada dua. Ada yang kerja karena passionnya sama kerja karena kerja aja. Jadi dia pengen ngebedain passion sama kerjanya kan. Iya. Kayak gitu. Itu tuh orang-orang kayak gitu tuh bukannya nggak salah sih. Karena tuh gini, kalau orang yang kerja, mereka habis kerja mereka bisa ngerjain passionnya. Iya. Tapi sometimes kerjanya itu memakan waktu dia sehingga dia tidak bisa lari ke arah passionnya. Nah, Bener. iya kan? Ya. Tapi kalau misalnya orang yang kerja di passion, saat passionnya selesai, saat misal kerjanya selesai dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bisa nyari passionnya lagi. Kalau dia bosan dengan passionnya, dia nggak bisa lari lain-lainnya gitu kan. Iya. Bosan sama kerjaannya berarti passionnya juga bosan. Oke. Sebenarnya itu kata-kata gue sih gimana ya? Lu nggak mungkin passionnya untuk satu hal. Betul. Lu bisa ke arah lain. Lu pasti nyari gini. Lu pokoknya orang yang paling bahagia adalah orang yang kerja di atas passionnya. Karena kalau Betul. orang yang kerja yang tidak dengan sesuai passionnya, lu kerja hanya sebagai provider aja, sebagai untuk memenuhi kehidupan lu sehari-hari. Nah. Tapi lu nggak ada rasa kebahagiaan di situ. Itu yang bukan gua ngerasa gua harus hindari ya, tapi kayak anything kerjaan lo, kalau menurut gua apapun itu kerjaan, selagi lu bisa explore diri lu di luar dan find your value, it gets better menurut gua sih gitu ya. Iya. Gua baru 25 tahun tadi gua mikir. Kenapa gue juga baru 26? Masih panjang, Lu Bos. baru 26 memang. 26. Lu kira gua berapa nih, anjir? Abang Ade? Gua kira 19. Satu Ya, gua ada juga 19. Sebenarnya gue tuh kayak 19. Gue masih 11 tahun. Waduh. 11 tahun. Nggak ada. Sisanya ya. Jangan dong, Jangan dong. Masih ada. Kan Ada. gue setelah lu. Oh iya. Ya udah nggak Lu apa-apa. main tunggu-tungguan, Iya, jadi iya. langsung. Setelah gua
nanti gua di event di Paradise. Hell. Apa sih anjing? Udah lanjut aja. Maksud jokesnya dia adalah dia nanti di surga, gua di neraka. Oh iya. Cuman gak enak. Tapi dia nggak bisa di surga paling di neraka party. Wah, party, buka bar gua di neraka. Guys, masuk dari gue bayarin. Mantap buat penutupan tuh. Clip ending. Jauh banget. Iya kan? Gua Gilang Adrian. Gua Tianos, Mas. Gua Andri Sanawi. Gua Koski, Gua Doski. Gua dari LN Podcast dan kalian dari Pokakos, anak mama berani. Itu program. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Anak mama berani. Jangan lupa subscribe guys. Bye, ciao. Dah. Bye. Island Podcast, available on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast.